aslu adapun yang pokok atau hukum dasar. Fil kalami, pada suatu kalam atau kalimat, itu al-haqiqatu adalah hakikat ucapan tersebut. Contoh, A berkata bahwa rumahnya diberikan kepada B. Titik. Maka secara hakikatnya kata memberikan memiliki arti titik dua, memindahkan hak kepemilikan kepada B. Titik. Sehingga andai kata si A mengingkari dengan alasan hanya menempati saja, maka pengingkaran tersebut tertolak. Nah, ini cabang kaidah yang terakhir pada kaidah yang kedua, ya. Al aslu fil kalami al haqiqatu. Jadi pada dasarnya arti suatu kalimat, ya udah, itu adalah hakikat ucapan tersebut. Tadi mau saya kasih contoh, A berkata bahwa rumahnya diberikan kepada B. Gampangnya gini, misalnya Ziko punya rumah, terus Ziko bilang sama Pak Is, ini rumah buat kamu. Atau misalnya Dea punya rumah, ngasih ke Nabila, ini rumah saya berikan kepada kamu, ya. Nah, maka itu sesuai dengan hakikat kalimat tersebut, ya. Seandainya Pak Is nempatin rumah Ziko, ya, terus tiba-tiba Ziko bilang bayar sewa Is, nah, atau Nabila nempatin rumah Dea, bayar dong kontrakan, maka itu nggak bisa. Maka Faiz nggak perlu bayar sewa, Nabila nggak perlu bayar kontrakan. Kenapa? Karena kalimat yang diucapkan Ziko adalah memberikan rumah. Kalimat yang diucapkan Dea memberikan rumah, bukan sewa, bukan ngontrak. Beda lagi misalnya Ziko ngomong ini saya sewain rumah saya, atau Dea ngomong ini saya kontrakin rumah saya. Nah, itu baru, ya. Nah, ini kalau kasusnya gede. Nah, sering banget kasus kecil. Kasus kecil kayak gimana? Misal, ya, lagi di sekolah ada teman kita nggak bawa pulpen, ya, nggak bawa pensil atau nggak bawa apalah peralatan tulis, ya. Terus dia minjem sama kita, misalnya Kaifa minjem pensil dong, Rama minjem pensil Kaifa, ya. Terus Kaifa bilang yaudah nih buat kamu. Nah, berarti itu kasusnya berarti memberikan, ya. Atau pakai nih, banyaklah kalimat-kalimatnya, ya. Bisa lagi, misalnya Kori sama Mita sama Sipa, Sipa nggak ada ya, nggak masuk ya? Mana? Oh, ada. Mita, Sipa sama Kori. Sipa sama Mita nggak bawa pensil,
kan biasa ya, nggak bawa pensil ya, nggak bawa pensil, minjem sama Kori. Sementara Kori cuman punya pensil satu, yang satu dipakai, yang satu sisa nih, ya kan? Bingung nih mau ngasih ke Sipa, mau ngasih ke Mita, ya kan? Akhirnya Mita sama Sipa disuruh sweet. Ya udah kamu sweet aja, saya cuman punya pensil satu. Akhirnya sweet deh. Habis sweet 1000 kali sweetnya. Nah habis sweet yang menang misalnya Sipa. Terus Kori bilang, nih pensilnya buat kamu. Kan padahal maksudnya mau minjemin kan, tapi kalimat yang diucapin apa? Buat kamu. Berarti kan itu sama aja saya berikan kepada kamu, ya enggak? Maka itu pensil nggak perlu dibayar, nggak perlu juga dibalikin orang ngomongnya buat kamu. Makanya harus ngomong yang jelas. Nah ini saya pinjemin ke kamu, atau ini saya pinjemin buat kamu, boleh. Tapi harus ada kata pinjem, jangan buat doang, jangan buat kamu. Saya kasih kamu, nah itu berarti ngasih. Ya kalau kayak gitu-gitu Mas Dani senang tuh, wah lagi mumpung. Enggak. Ya, jadi hati-hati dalam fikih itu, bahasa itu juga mempengaruhi suatu hukum. Ya. Jangankan bahasa, niat tadi, niat. Yang waktu kita belajar tuh. Ya kan, niat aja itu mempengaruhi hukum kita. Niatnya pengen puasa, tapi gak disebutin puasa Ramadan, puasa sunnah, apa puasa apaan. Lah maka nggak dihukum, kalau seandainya dia di bulan Ramadan, maka dia nggak dihukumi puasa Ramadan sekalipun dia niat puasa. Nawaitu saumagodin, saya niat puasa besok. Lah puasa apaan? Makanya harus jelas, saya niat puasa Ramadan. Ya, sholat juga begitu sama, nggak boleh usoli fardo lillahi ta'ala. Iya, sholat itu sholat apa? Sholat maghrib, isya, sampai subuh. Sholatnya wajib, sampai sholat duha gitu. Ya. Ya jadi jangankan yang terucap, yang nggak terucap aja kita harus hati-hati. Karena disitulah nilai dari apa ibadah yang kita lakukan, gitu ya. Baik, sekarang tulis di buku tulis. Ini tambahan. Asyaku dalam kurung keraguan-raguan terbagi menjadi 3, yaitu titik 2. 1. Keraguan-raguan yang timbul dari sumber yang haram. Titik bawahnya. Contoh, binatang sembelihan di sebuah tempat, yang penduduknya ada yang muslim, dan ada yang kafir. 2. Keraguan-raguan yang timbul dari sumber yang halal atau mubah, dalam kurung boleh. Titik bawahnya. Contoh, orang yang mendapatkan air yang telah berubah. Titik. 3. Keraguan yang tidak diketahui sumbernya, baik halal ataupun haram. Titik bawahnya. Contoh, bekerja dengan orang
yang sebagian besar uangnya didapat dari penghasilan haram, sehingga tidak bisa dibedakan mana uang yang haram dan mana uang yang halal. Titik. Ketiga keraguan-raguan ini berdasarkan pendapat para ulama, salah satunya Syekh Abu Hamid pakai D, Abu Hamid Al-Ishfaraini. Titik. Nah, jadi kita kan udah membahas tentang asyakku ya. Qaidahnya al-yaqinu la yuzallu bisyakki, yaitu keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi yang bisa mengalahkan keyakinan ya keyakinan juga. Nah, untuk keraguan-raguan ini ya dia ada 3 macam. Keraguan-raguan yang sifatnya timbul dari sumber yang haram. Yang pertama tuh ya, contoh, ada binatang sembelihan yang di sebuah tempat penduduknya itu ada yang muslim, ada yang kafir. Makanan itu, khususnya binatang ya, hewan yang disembeli itu harus disembeli sama orang Islam. Jadi salah satu binatang yang halal bukan cuma disembeli doang, tapi juga yang menyembeli adalah orang Islam. Yang motong gampangnya, yang motongnya adalah orang Islam. Jadi misalnya ada satu kampung, nah satu kampung itu sebagai penjual ayam, ya pedagang ayam. Nah, tapi di situ penduduknya 50-50, ada yang Islam, ada yang nggak Islam. Ya, ada yang Islam, ada yang nggak Islam. Maka kalau kita mau beli ayam itu harus dipastiin ini saya belinya sama orang yang Islam. Sebab kalau orang yang Islam otomatis dia syaratnya dapat. Ya. Karena setiap ibadah itu, setiap hal itu, amaliyah maupun muamalah ya, amal ibadah maupun muamalah itu syaratnya pasti harus Islam. Islam balik berakal kan begitu kan? Ya enggak? Sholat syaratnya apa? Islam balik berakal. Puasa Islam balik berakal. Wudu Islam balik berakal. Termasuk menyembelih, memotong hewan. Ini di sini bukan hewan kurban ya, hewan apa aja. Mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau bebek, pokoknya hewan-hewannya halal. Nah, dia yang menyembelih itu bukan cuman harus pakai bismillah, bukan cuman harus pas sembelihannya di leher, gitu ya, memutus lubang napas dan lubang makan, ya. Terus juga harus Islam. Jadi seandainya yang dipotong leher, ya, tapi yang motong bukan orang Islam, maka sembelihannya nggak halal, daging ayamnya jadi haram, gitu. Atau yang nyembelih orang Islam, tapi matinya bukan karena dipotong ayamnya, lehernya bukan, digetok-getok, maka otomatis itu juga haram. Ya, jadi keharaman itu dia berkaitan dengan beberapa hal syarat daripada penyembelihan. Nah, makanya kalau ada satu kampung, ini kalau kalian udah gede ya, misalnya kalian bisnis, punya restoran atau rumah makan, gitu ya, IAT ya kan, wow jadi bos rumah makan. IAT sekarang udah di rumah makan ya, ya kan, IAT di rumah makan ya.
Di rumah makan maksudnya, di rumah makan. Kan? Kori itu udah di rumah makan kan? Iya, di rumah makan. Nih, kalau kalian misalnya, makanya pentingnya ngaji itu belajar gitu. Kalian misalnya jadi pebisnis, pengusaha, punya rumah makan. Nah kan kalau rumah makan otomatis harus nyediain makanan halal. Ya enggak, itu tanggung jawab. Kalian nyediain misalnya ayam goreng, atau ayam semur, atau ayam balado. Nah maka kan harus ada ayamnya. Nah ayamnya itu harus halal. Atau misalnya bikin masakan Padang, misalnya Kak Nap bikin restoran Padang, anak bapaknya orang Padang bikin restoran Padang. Nah makan daging rendang. Nah maka kan dari sapi tuh, ya kan, daging sapi itu harus jelas-jelas sapi itu dipotong sama orang Islam dan bener motongnya supaya memastikan kehalalannya. Ya kalau misalnya kalian bisnisnya masih kecil-kecilan ya otomatis ke pasar kan. Nah ke pasar itu harus mastiin ini pedagang dagingnya bener nih, jujur nih, ini orang Islam nih. Jangan udah tahu bukan orang Islam dibeli dari dia. Loh, pernah nggak kalian misalnya ke pasar ikut ibu, ikut bapak misalnya gitu? Pernah nggak kalian pas lagi beli daging terus ibu kita, bapak kita nanya, bapak Islam nggak pak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah itu, padahal itu bahaya. Lah kalau dia ya bukan orang Islam, terus dia dagang ayam, terus kita beli, berarti halal apa enggak itu? Nggak halal, haram. Walaupun dipotongnya di leher. Itu masalahnya. Ya kan? Ya sama kayak tadi sapi misalnya. Kita nggak tahu sapi itu dipotong sama orang yang benar-benar ngerti motong sapi, atau jangan-jangan sapi itu dipotong asal-asalan karena kehabisan darah mati. Jadi bukan karena dipotong, motongnya salah, harusnya bagian pernapasan malah kena amandel, misalnya gitu. Lah beda. Kalau korban, makanya kalau korban tuh suka liatin tuh. Nanti kan ada ujung ayas sedotan ya. Nah itu saluran pernapasan sama saluran makan, ada 3 saluran. Ada saluran makan, pernapasan sama nyawa tuh. Ada 3, iya ada hulkum namanya. Ntar kalau kalian gede kalian paham, kalau masih kecil belum paham. Makanya kalau korban jangan cuma ngeliatin, jangan begitu doang. Iya itu ilmu itu, liatin, oh iya bener ya. Jadi kalian tahu, oh terputus bagian 3 saluran tenggorokannya itu. Jalur makan, jalur minum, ya jalur pernapasan. Itu harus putus. Kalau cuma jalur makan doang, ya jalur makan doang yang putus, napasnya nggak putus, berarti dia matinya karena darah, kehabisan darah. Ya itu mah sama aja kayak orang digebukin. Ya kan? Digebukin kan mati nggak? Mati lama-lama. Nah itu jadi haram. Makanya harus putus 3-3-nya itu, minimal 2. Minimal lubang saluran makan sama saluran pernapasan. Makanya liatin. Ya kan udah selesai motongnya. Kalau yang perempuan takut motongnya pas udah selesai tuh. Ya diliatin sapinya tuh. Ya kan, dilihat. Oh, biar tahu. Ya kalau sekarang belum berani, ntar kalau udah SMP, SMA. Enggak, itu ilmu. Kita kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu ntar kalian udah gedenya jadi pemilik rumah makan. Jadi jagal sapi. Ya kan? Yang penting sapi jangan habis dipotong jangan dipegang-pegang. Ih lucu. Jangan. Ya. Nah jadi ya kayak tadi tuh kasus sapi tuh ya. Misalnya udah jadi nih rumah makan tanak nih, pastiin bahwa yang motong itu orang Islam. Terus motongnya dengan halal. Itu pun harus pakai bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Ntar kalau kalian udah gede misalnya jadi pengusaha gitu, motongnya asal-asalan, pakai bismillah, bismillah Allahu Akbar.
Jangan mati lo. Nggak boleh. Ya. Motongnya juga harus jangan sampai nyiksa. Ya, pakai pisau yang tajam. Gitu. Nah, kalau seandainya tadi balik lagi. Kalau satu kampung itu kita masih ragu. Ini orang Islam apa orang kafir nih? Nah, maka kita harus memastikan bahwa benar-benar hewan yang kita dapatkan itu dari orang Islam, gitu. Terus contoh yang kedua ya, keraguan-raguan yang timbul dari sumber yang halal atau yang mubah. Contoh orang yang mendapatkan air yang telah berubah. Kalau air, misal nih, kalian punya air segelas ya. Pertama, karena kita ngisinya dari galon, kan masih bening ya. Bening. Terus kita tinggalin. Mau sholat zuhur atau mau sholat asar. Allahu Akbar, sholat. Selesai sholat, kalian mau minum. Pas kita buka tekonya, kok airnya perasaan tadi dari galon, kok warnanya keruh? Kan harusnya bening kan? Kok warnanya keruh? Nah, itu tetap halal. Kenapa halal? Karena berasalnya dari sesuatu yang halal. Sesuatu yang boleh diminum. Dari galon tadi kan boleh diminum tuh. Maka sekalipun itu berubah warnanya nggak masalah, karena sumbernya dari yang halal. Beda lagi kalau yang ditadangin bukan air dari galon, tapi pipis. Pipis ditadangin, nah itu jelas ya, najis itu haram ya. Beda sama yang tadi, kalau tadi sumbernya haram, ya kan? Nah kalau yang ini sumbernya halal. Nah yang terakhir keraguan-raguan, jadi remeng-remeng ya. Bisa dibilang remeng-remeng. Di situ contoh orang yang bekerja dengan orang yang sebagian besar uangnya adalah uang haram, sehingga tidak bisa dibedakan mana uang yang haram, mana uang yang halal. Ini kalau kayak gini gimana? Nah maka karena tidak diketahui sumbernya, kita harus juga cari informasi. Misal begini, misal ya, Pais kerja sama Randi, misal Randi jadi bos, ya kan? Pais kerja sama Randi. Nah, Randi punya dua usaha. Usaha pertama halal, dia buka rumah makan, restoran, ya. Tapi ada usaha kedua Randi, dia bandar togel. Ya, ada dua usaha ya. Yang pertama rumah makan, yang kedua bandar togel. Nah, Pais sebagai pekerja itu harus tahu, saya kerja sama Randi, misalnya jadi pembantu rumah tangga gitu, atau jadi satpam, ya kan? Karena Pais badannya gede, kan? Jadi satpam, ya. Jadi seru kitty, ya kan? Security, bukan seru kitty. Security, ya, jadi security, ya kan? Nah, itu Pais harus nanya, bos, ini saya gajinya dari yang halal atau yang haram nih? Takutnya Pais digaji pakai duit togel, bandar togel, bukan pakai duit yang halal tadi, apa ya, rumah makan gitu. Itu harus jelas karena kan gabung itu duitnya, ya kan? Atau misalnya Kaifa jadi bos besar karena badannya besar, ya kan, jadi bos besar. Nah, kerja sama Kori, nyonya besar. Ya sama-sama besar. Nah, Kori punya dua bisnis, sama kayak tadi tuh. Yang satu, kalau tadi kan kerja ya, kalau ini bukan kerja. Kaifa sama Kori bekerja sama. Kalau tadi Pais kerja digaji sama Randi, jelas. Lah kalau ini enggak. Kaifa punya modal 50 juta. Nah, Kori juga punya duit 50 juta. Cuman masalahnya kalau Kaifa jelas 50 juta dia kerja halal. Dia kumpulin dapat tuh 50 juta. Nah, sedangkan Kori uang 50 juta itu dia punya dua pekerjaan. Nah, satu misalnya dari pekerjaan halal, misalnya dagang gitu ya.
Nah yang satu dia dapat dari kan korupsi. Ya boleh lah, apa terserah, korupsi ya, atau miara tuyul misalnya ya, atau apalah pokoknya yang haram. Nah maka kan ini 50-50 nih ya kan, sebagian besarnya kita harus khawatir, wah jangan-jangan ada duit haram di situ. Nah makanya kenapa orang itu nggak boleh kerja di bank, bukan bank syariah ya, ada bank konvensional, ada bank syariah. Kenapa? Karena kalau orang kerja di bank itu kan ada yang bank memang orang nabung. Nah kalau yang itu halal, orang nabung di bank itu halal. Tapi bank itu kan juga punya usaha, kalau orang minjem duit dibungain. Misal Kinan minjem duit ke bank buat bangun rumah ya, minjem duitnya misalnya 300 juta ya kan, dicicil 1 bulan 10 juta, berarti harusnya berapa bulan tuh? 10 juta cicilannya 1 bulan, utangnya 300 juta, kan setahun aja 12 bulan, berarti 2 tahun berapa? Ya 30 bulan berapa tahun? 2 tahun 2 tahun 6 bulan. Ah benar, 2 tahun 6 bulan ya kan. Nah seharusnya kalau utangnya 300 juta dibayar setiap bulan 10 juta, itu harusnya cukup bayar 2 tahun 6 bulan ya, pokoknya sebanyak 30 kali bayar ya kan. Kan dibayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, berarti kan 30 kali bayar kan. Nah tapi kalau kalian minjem sama bank nggak begitu, itu dilebihin. Ibu atau bapak harus bayar 35 bulan, itu 5 bulannya untung buat bank. Nah itu yang namanya riba. Minjemin 300 juta, mulanginnya harusnya 300 juta, lah ini mulanginnya malah 400 juta. Itu mah nggak usah pakai bank, pakai sendiri aja udah riba. Kinan minjem misalnya sama Windy, Win minjem dong 1000. Terus kata Windy, ya nih gue pinjemin 1000, tapi ntar balikinnya 2000 ya. Nah itu udah riba, itu udah haram, yang 1000-nya itu haram. Nah di bank itu kayak begitu. Makanya kalau di bank itu bercampur yang halal tadi ya, orang nabung halal, orang deposito ya kan, investasi halal. Tapi bank itu juga punya kegiatan riba kayak tadi. Ada orang kredit motor, harga motor 15 juta, sama bank jadi 20 juta. Iya nggak mungkin turun, pasti ditinggiin. Nah otomatis kan duit bank dari usaha halal sama haram tuh kan bercampur. Nah dari situ dia bayar pegawai, ya kan, bayar administrasinya, bayar satpamnya, bayar tukang kebunnya, kan begitu. Ada tukang kebunnya. Iya, kalau yang bersih-bersih itu mah apaan? Hah? Ya iya kali servis. Nah, kalau banknya gede kayak Bank BCA tuh yang di Matraman, ada kebunnya, ada tamannya. Ya kan? Bank yang kecil mesti Pasar Jangkrik. Bank yang gede dong. Kalau bank yang gede tuh bank Indonesia tuh, pernah nggak ke Bank Indonesia? Yang di dekat Tanah Abang tuh, itu kan gede itu. Itu sekelilingnya tuh kebun itu, pohon-pohon itu kan ada yang ngerawat. Kalau bank yang kecil iya, cuma security doang, satpam di depan pintu ya kan, bukain pintu deh. Bagi bapak, gitu kan, bagi ibu, gitu. Ada seru kitty doang. Kalau ada bapak, kunci. Nah kalau bank-bank yang gede itu kan lengkap dia. Ada tempat apa buat main golfnya segala macam. Oh iya. Nah otomatis kalau kayak gitu berarti karena bercampur antara halal haram ya, maka hukumnya gaji pegawai yang dia terima jadi haram. Nah terus kalau bank syariah gimana? Nah pinternya orang bank syariah, dia itu ngakalinnya pakai administrasi, terus pakai bagi hasil. Itu pintarnya bank syariah. Jadi sebetulnya bisa diakalin, bank biasa juga bisa diakalin, cuman konsepnya karena zaman dulu begitu ya udah akhirnya berjalan sampai sekarang. Makanya Pak Ustadz ngarepin kalau kalian tar lulus udah SD, SMP, SMA, kuliah, jangan sampai kerja di bank.
walaupun gajinya gede, karena itu paling gampang. Orang sekarang paling gampang karena peminatnya sekarang orang udah tahu, udah banyak yang tahu. Wah, kerja di bank riba, akhirnya jarang yang mau kerja di bank. Nah, akhirnya bank mau nggak mau karena dia butuh orang kan, gaji dinaikin. Gajinya gede di bank itu 5 juta, 6 juta. Iya, apalagi kalau perempuan cepet banget baru lulus sarjana misalnya, itu gampang. Tapi nggak lama, paling ntar 2 tahun dibuang, 2 tahun 3 tahun dibuang, nggak dikerjain lagi, cari pekerjaan lagi yang baru. Iya, kan kalau bank kan nyarinya yang masih muda, yang baru lulus. Hati-hati. Nanti kalau duit haram itu, penghasilan haram itu masuk ke daging kita, ya masuk ke darah daging kita, itu nanti bikin kita malas, jadi malas ibadah. Bukan cuma malas ibadah, gampang sakit. Harta haram kalau masuk ke dalam badan kita, apalagi ntar kalian udah punya anak, ya, yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri, itu kan ngasih makan, ya, terus ngasih makan anak, otomatis anak makan makanan yang haram, itu susah dibilanginnya, ya, itu susah dibilanginnya, diajarinnya susah, dablek, tau nggak dablek? Dibilangin susah. Jadi ibarat diomongin kuping kiri, keluar kuping kiri juga. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, mendingan. Ini masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, membal jadinya. Wow gitu. Nah, itu namanya dablek, susah dibilangin. Kenapa? Karena dikasih makanan yang haram. Itu emang sepele ya, cuman makan misalnya sembelihan tadi ya, ayam gitu dong, masa iya emang sepele, cuman itu kan perintah Allah. Itu perintah Allah bukan? Ya. Suruh makan makanan halal. Perintah Allah, suruh nyari duit halal, perintah Allah bukan? Ya. Allah. Makanya kalau orang makan makanan haram, nyari duitnya haram, berarti sama aja dia melanggar perintah Allah. Maka kalau udah melanggar perintah Allah, dicabut berkahnya, nggak berkah. Ada aja anaknya sakit lah, ya, istrinya tabrakan lah, ya, butuh inilah, beli itulah, ada aja. Padahal duitnya banyak, tapi habis nggak karuan, gitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak berkah. Ya, makanya hati-hati, mumpung masih kecil ditanemin sama Pak Ustadz ngaji itu begitu. Ya, hati-hati, jangan sampai ya kayak pejabat, misalnya kita di Mas Dani korupsi. Ya kan, kalau pejabat kan korupsi tuh, ya kan, wah pengen seneng-seneng, dia nggak mikir kalau dia makan duit haram, ya, makan makanan haram, dia nggak mikir kalau itu nanti ada efek buruk buat diri dia. Lah kenapa kok dia nggak mikir ada efek buruk? Karena dulunya masih kecil kagak ngaji. Coba kalau dia ngaji, kayak kalian yang ngaji, oh begitu ternyata, pasti tahu. Lihat aja pejabat rata-rata misalnya, pasti kita udah tuanya 50 tahun udah pensiun, stroke, ya kan, meninggal, ya kan, kejut-kejut. Iya. Tapi coba lihat ustadz-ustadz ya, kiai-kiai yang udah umurnya sepuh-sepuh tuh, udah 60-70 ya, masih segar, masih sehat-sehat. Kenapa? Karena makanannya makanan halal, bukan makanan nah situ dulu.